Ya pemirsa, ini kita masih membantu klien kita saat ini ya. Setiap hari kita melakukan pencarian, ya mencari informasi dan membantu orang-orang yang hilang di sekitar hidup Anda. Nah, saat ini kita akan membantu seorang perempuan, Feli. Ya, umurnya 20 tahun, namanya Dwi Carla. Dia ini pengen mencari pacarnya yang namanya Tama. Karena mereka ini udah pacaran 2 tahun dan berkomitmen akan menikah dalam waktu dekat. Pengen tahu lebih jelasnya, berarti kita ngobrol langsung sama Dwi Carla ini. Iya. Ini kita janjian ketemu katanya sama Dwi Carla. Di mana ini kita janjian? Aku janjian ketemu di tempat biasa dia berenang, di olahraga di situ. Gue nanya sama Feli, kenapa harus kolam renang? Apa nggak di kafe aja? Nah, Feli ini cerita, Carla ini punya penyakit. Katanya bawaan sejak lahir katanya. Jadi mengalami kelemah jantung. Karena itu dia di kolam renang ini terapi. Dokter menganjurkan dia harus sering berenang. Supaya jantungnya kuat, supaya jantungnya bisa normal kembali. Berarti kalau dapat informasi nanti yang nggak enak Pencarian banget. ya, makanya Iya. kita mesti filter-filter Gimana harus kali. dipertimbangkan itu. Pencarian itu resikonya seperti ini. Dia sanggup nggak, bisa nggak? Setahu gue nih ya, lemah jantung itu pertama nggak boleh capek. Itu yang pertama. Dan yang kedua, tidak boleh kaget atau menerima berita yang nggak enak. Oke, kita ini langsung menuju ke sana ya. Iya. Di tempatnya Carla ya. Kita datang ke kolam renang itu, dia lagi berenang di situ. Ya udah kita tungguin sama Feli. Mungkin dia sampai selesai berenang. Hai Kak, kok jangan jam segini? Iya, kita kecepatan, nggak apa-apa ya. Kamu lanjut dulu aja kalau masih ini. Kamu masih mau lanjut berenang lagi nggak? Saya Mandala Badisoji. Saya akan membantu Anda mencari orang-orang yang hilang dalam hidup Anda. Tunjuk demi petunjuk akan kami telusuri. Penolakan demi penolakan akan sering terjadi dalam pencarian. Pencarian itu tidaklah mudah, tapi butuh tenaga, waktu, dan juga pikiran. Dengan niat dan tulus serta ikhlas, saya dan tim akan terus membantu Anda. Klien kita yang namanya Carla ini, gue nggak tahu ini. Nggak tahu dia kepleset, nggak tahu dia pingsan karena kelelahan atau apa. Pas gue nggak terlalu ngamatin dia. Ini tiba-tiba dia badannya oleng begitu dan kemudian jatuh ke kolam renang coba. Kenapa? Hah? Hah? Astagfirullah. Kenapa ini ya? Kenapa dia? Kenapa? Kenapa sini? Ayo, bantu apa? Ayo, dong, gampang, kita masuk nggak bisa dong. Ayo, dong, udah. Sih. Udah. Apa nggak apa-apa, kalah. Ini dia apa nih? Ini ada air nggak? Gimana bisa? Hah? Ini aduh, gua nggak ngerti nih, gimana ini? Gue pikirnya dia tuh mau berenang lagi. Ternyata dia jatuh, nggak sadar ke kolam renang. Buru-buru tolongin ya sama Albar, diajak nih ke atas, di situ kita bantuin semuanya. Ya, kita taruh di tempat yang nyaman di situ. Ini handukin dulu deh, dia kedinginan nih. Ada handuk Ada apa? handuk nggak? Bawa ke pinggir deh, bawa ke situ. Handuk. Ayo, bantu. Ayo, Bar, handuk. Kasian nih kalau kayak gitu kedinginan ya. Handuk, Pak. Iya. Gue ingat, ini pasti ada hubungannya sama lemah jantung. Pasti ada masalah dengan penyakitnya. Kita berusaha tolong di situ, kita semua panik, takut kenapa. Tapi untungnya di situ ada nafasnya dia. Mana ada begini? Air hangat ya Pak ya, iya. Makasih ya Pak ya. Ini kamu dari jam berapa sih berenang kayak gini? Dari pagi. Ya ampun, udah lama banget, pantes kan lo Carla. Carla tadi berapa lama latihan olahraganya? Berapa lama berenangnya? Ternyata Carla ini berenang mulai dari pagi sampai siang dan belum makan. Coba minum dulu ya, air hangat ya. Ya, biar lebih tenangan kamu. Kalau udah tenangan nanti bisa ceritain minum lagi. Ganti baju dulu ya Bro. Oh iya, ganti baju dulu bro. Ntar balik sini lagi bro ya. Iya. Jangan pulang bro. Udah kok, ini emang ya jantung aku suka kambuh. Coba sebentar, gini. Makasih ya kak udah nolongin. Iya, aku tadi lagi pikirin ini loh. Kamu itu kan kondisi begini emang bisa ikut pencarian. Kamu kan ini mau nyari pacar kamu kan? Tapi kondisi seperti ini emang kamu mampu? Mampu kok aku.
Aku udah niat banget, aku pasti usahain, aku bisa. Ya kamunya bisa, kitanya khawatir kenapa-kenapa. Udah, nggak apa-apa. Aku nggak apa-apa, aku masih sanggup. Ya aku mau cari pacar aku sampai ketemu, sampai benar-benar ketemu, sampai aku benar-benar nemuin Tama. Pokoknya aku mau selesaiin semua masalah ini. Masalah apa? Jadi Carla ini cerita kalau dia udah pacaran sama pacar yang namanya Tama ini 2 tahun. Tahun pertama pacaran, mereka ini udah deket katanya. Udah cocok satu sama lain. Tahun kedua mereka ini memperkenalkan diri mereka sama kedua orang tua mereka masing-masing. Nah, disinilah yang jadi masalah. Orang tua kamu setuju gak sih kamu pacaran? Enggak. Nah, kenapa? Mamaku nggak setuju. Aku juga nggak tahu kan kenapa mamaku nggak setuju. Ya udah tenang. Aku juga udah beberapa kali rumahnya Tama, aku ngomongin bokapnya Tama. Tapi bokapnya Tama juga kayak gak harus ngomongin kita berdua. Waktu Carla membawa Tama ke orang tuanya, sambutannya ternyata orang tuanya dengan bilang tegas mereka tidak bisa pacaran. Carla sempat nanya sama orang tuanya, kenapa? Alasannya apa? Tanya sama ibunya, alasannya apa? Ibu, kenapa saya nggak boleh pacaran sama Tama? Dia nggak ngejelasin kenapa di semua ini tuh ada apa. Dia nggak jelasin itu. Ya mungkin mama kamu berpikiran kamu masih muda, kamu disuruh berkarir dulu, kamu harus dapat seorang suami yang mungkin udah mapan. Tapi aku nggak bisa sama Tama kayak gini. Aku udah serius banget. Tapi kamu ngilang gitu aja. Padahal aku nggak punya salah apa-apa sama dia. Hubungan kita baik-baik aja sebelumnya. Waktu Tama ketemu sama mama kamu dengar nggak pembicaraan mereka? Enggak. Nah, Tama itu. tiba-tiba ngilang gitu aja semenjak ketemu sama mama aku. Dengan alasan yang tidak lengkap, dengan alasan yang tidak jelas, ibunya selalu bilang tidak setuju. Jangan sampai kau menikah sama lelaki itu. Waktu Tama memperkenalkan Carla sama ayahnya, sama orang tuanya, ternyata orang tuanya Tama juga tidak setuju. Pasti ada sesuatu yang diomongin waktu itu. Tama menghilang juga mungkin karena ngehargain pendapat dan usulan mama kamu. Iya. Ya mungkin Tama disuruh berusaha dulu supaya mapan. Mungkin Tama disuruh Jaga jarak dulu. ya mungkin saat ini konsentrasi untuk belajar, konsentrasi untuk cari uang. Supaya nanti begitu dia mapan dia akan balik lagi mungkin. Ya, tapi kan gak gini caranya, Kak. Dia kan bisa hubungin aku dulu. Dia bisa ngomong baik-baik. Kenapa harus ngilang kayak gini? Aku udah beberapa kali ke rumahnya Tama. Dan respon dari bokapnya Tama juga enggak restuin hubungan kita berdua. Nah itu loh, makanya aku mau tanya dulu komitmen kamu sama Tama gimana? Nah karena ditentang keras sama kedua orang tua masing-masing, akhirnya mereka ini berikrar. Mereka berjanji tidak akan pisah. Mereka berjanji akan menjalani kehidupan ini walaupun ditentang sama kedua orang tuanya. Aku cuma mau tahu jawaban doang. Aku cuma butuh kepastian dari Tama. Kenapa dia tinggalin aku ini aja? Padahal kita berdua udah janji. Tama. Kak, bantu aku, Kak. Oh, aku pengen banget ketemu Tama. Aku butuh kepastian dari Kakak. Gimana, Man? Kalau omongan kamu benar, ya kita coba. Tapi bukan berarti aku menyarankan. Kita coba itu kita usaha. Tapi aku nggak pernah menyarankan ya.
Karena aku nggak pernah kenal siapa Tama, aku nggak pernah tahu gimana dia janji sama kamu seperti apa, kesungguhan dia seperti apa, karena aku nggak pernah tahu nih. Dan pencarian pertama kemana? Anterin aku ke tempat bapaknya Tama aja. Yaudah, Feli temenin ganti baju dulu. Aku tunggu di mobil ya, kalau gitu ya. Oke. Pencarian pertama adalah ke rumah orang tuanya Tama. Dia punya usaha jual ikan di situ. Nah ini nih kak, kalau nggak salah ini tempat bapaknya Tama. Oh ini. Nah tuh. Oh itu kan Mak? bapaknya Tama tuh. Oh ini pakai kemeja ini. Iya. Pak, misi Pak. Ya, mohon maaf nih Pak, ganggu sebentar bisa? Iya. Saya dari Antv, saya Mandala. Dengan bapaknya Tama. Pas kita sampai orang tuanya Tama, ketemu sama bapaknya di situ. Bapaknya ini nggak suka ngelihat Carla, apalagi membawa media, apalagi membawa orang-orang Antv, apalagi bawa kamera. Ini siapa ini? Berdua nih. Apa terus sama kamera ini? Kalian pengen ngajuin usaha saya di sini? Hah? Enggak om, saya Enggak, kesini Om. niatnya ingin ketemu Tama. Ini Saya bukan- pengen ketemu Tama. Iya, ini bukan jelekin usaha Om, enggak Om. Ini kita mau bantuin dia. Iya om, kita kesini datang baik-baik. Iya, tapi saya sudah bilang sama dia, jangan ketemu Tama lagi. Kenapa masih mau ketemu lagi? Ini loh Om, mungkin Om bisa jelaskan alasannya kenapa nggak boleh ketemu. Pokoknya saya nggak setuju dengan hubungan mereka. Padahal gue nanya baik-baik sama bapaknya Tama loh. Kenapa Carla ini seakan-akan tidak diterima sama bapak atau bahkan bapak menolaknya? Kenapa Pak? Ada apa Pak? Tolong jelaskan. Kalau itu mah urusan saya, urusan keluarga saya. Kalian nggak usah perlu ikut campur. Seenggaknya Om temuin aja mereka biar mereka selesaiin masalahnya dulu Om. Saya mau untuk kali ini aja Om, saya pengen ketemu Tama. Saya udah bilang berkali-kali. Tolong Om. Udah, pokoknya saya nggak setuju.